Soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 3 sama dengan 0 untuk nilai X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan ini. Ini merupakan bentuk persamaan sinus. Tapi kan persamaan sinus yang kita tahu kalau mau menggunakan bentuk umum dari persamaan sinus harusnya bentuknya adalah sin X sama dengan sin alfa seperti ini. Baru bisa kita gunakan kedua penyelesaian ini. Tapi di soal ini belum dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Berarti soal ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan soal ini merupakan soal untuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya, persamaan kuadrat ya kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini kan sin kuadrat X. Sin kuadrat X kan sebenarnya sama saja dengan kuadrat dari sin X. Ya, kuadrat dari sin X seperti ini. Ya. Kemudian ini saya tulis lagi ditambah 5 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan metode pemisalan. Kita misalkan itu sin X, supaya nanti memudahkan kita dalam memfaktorkan. Kita misalkan A sama dengan sin X. Jadi saya ubah sin X itu menjadi variabel A. Berarti ini dapat ditulis lagi menjadi 2A kuadrat ditambah 5A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah kita faktorkan kan. Ayo kita faktorkan A. Nah, untuk memfaktorkan ini menggunakan metode pemfaktoran. Kalian bisa pelajari ya metode pemfaktoran di video-video yang lain. Seperti ini. 2 kali negatif 3, negatif 6. Berapa kali berapa sama negatif 6 dan dijumlahkan itu sama dengan 5. Nah, yang benar itu adalah positif 6 sama negatif 1. Nah, seperti ini. Kita bagi 2 ya. Sini berarti jadi A ditambah 3 dikali 2A dikurang 1. Nah, ini hasil faktornya. Berarti kita peroleh di sini nilai A sama dengan negatif 3 atau 2. Saya langsung saja. Atau A sama dengan 1/2. Oke, seperti ini. Setelah kita memperoleh nilai A, ingat kita di sini tidak mencari himpunan penyelesaian dari variabel A, tapi kita mencari himpunan penyelesaian dari variabel X. Berarti kita kembalikan nilai dari variabel A di mana di sini tadi kan kita misalkan A itu sama dengan sin X. Nah, oke, kalau A sama dengan negatif 3, itu artinya saya tulis di sini ya. A sama dengan negatif 3 itu artinya sinus X sama dengan negatif 3 gitu kan. Atau A sama dengan 1/2 berarti sin X sama dengan 1/2. Nah, seperti ini. Tinggal kita menyelesaikan seterusnya itu secara normal seperti biasa. Kita cari nilai alfa sehingga kita bentuk umum dari sin X sama dengan sin alfa. Seperti itu. Oke, untuk sin X sama dengan negatif 3. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kan kita mencari sin X itu mencari alfa kan, bikin ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, nilai sinus dari berapa derajatkah yang hasilnya itu negatif 3. Nah, yang harus kalian pahami di sini adalah kalau kalian mengingat kembali materi tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri ya. Kan di situ kalian tahu bahwa untuk sin X, nilai dari sin X itu maksimal pasti positif 1 dan minimal pasti negatif 1. Di sini. Jadi tidak mungkin nilai sinus X itu lebih dari 1 atau nilai sinus X itu kurang dari negatif 1. Nah, di sini nilai sinusnya adalah negatif 3. Nah, kira-kira ini bisa diselesaikan tidak nilai sinus dari berapa derajatkah yang hasilnya negatif 3. Tentu di sini tidak memungkinkan. Jadi untuk penyelesaian sin X sama dengan negatif 3 itu tidak usah diteruskan karena ini tidak memungkinkan bahwa nilai sin X itu sama dengan negatif 3. Seperti itu. Ya, saya teruskan tidak memungkinkan. Jadi tidak usah diselesaikan untuk sin X sama dengan negatif 3. Kita lanjut saja ke sin X sama dengan 1/2.
Oke, untuk sin X sama dengan 1/2, sinus X sama dengan 1/2. Nah, nilai 1/2 itu sama dengan nilai sin dari berapa derajat? Sin dari 30 derajat. Nah, sekarang ini kan udah dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Bentuk ini berarti tinggal kita menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan atau mencari nilai X. Oke, kita masuk ke kedua persamaannya. Seperti ini, berarti kita peroleh X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat atau dan X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, 360 derajat ya. Oke, sekarang mari kita mulai. Ini saya beri batasan. Untuk nilai K sama dengan 0, berarti nilai X di sini pasti 30 derajat. Nah, 30 derajat memenuhi himpunan penyelesaian atau tidak? Ya, karena dia masuk di selang 0 sampai 360 derajat. Saya beri tanda centang. Oke, untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, nilai X di sini adalah pasti 390 derajat. Ini tidak memenuhi karena sudah melewati batas yang diinginkan, gitu. Ini tidak memenuhi, berarti untuk K sama dengan 2, 3, dan seterusnya ya tidak usah dicari lagi. Oke, kita coba untuk K negatif. Jangan lupa untuk mencoba K negatif ya. Diperoleh juga X sama dengan 30, nanti dikurang 360, berarti negatif 330 derajat. Ini juga tidak memenuhi ya. Jadi untuk nilai negatif lain dari K nggak usah dicoba lagi gitu. Oke, kita langsung ke penyelesaian yang kedua. Berarti di sini X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat adalah 150 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Saya tulis lagi di sini. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat. Nah, ini memenuhi atau tidak? Yes, memenuhi 0 sampai 360 kan? Oke, saya beri tanda centang, artinya masuk himpunan penyelesaian untuk mengingatkan kita. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka di sini X-nya sama dengan ya sudah melebihi 360 ya. 360 ditambah 150, berarti ini 510 derajat ya. Ini sudah tidak memenuhi. Oke, jadi untuk K sama dengan 2 dan seterusnya itu nggak usah dicari lagi. Nah, kalau K sama dengan negatif 1 juga pasti tidak memenuhi kan. Di sini X pasti sama dengan negatif 210 derajat, juga tidak memenuhi. Oke, kita selesaikan sampai di sini. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 3 yang memenuhi itu untuk selang 0 sampai 360 derajat ya, yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat.